Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Semoga di hari yang cerah ini selalu diberikan kesehatan untuk bisa belajar lagi, untuk memperbarui wawasan kita. Ya, di channel saya ini, para wali, kita akan belajar beberapa teknik-teknik pemrograman, teknik-teknik jaringan. Yang fokus hari ini adalah kita akan kembali ke materi minggu lalu, yaitu tentang Android. Ya, minggu lalu saya sudah demokan pemrograman Android, ya, bagaimana kita men-setting sedikit konfigurasi pada Android Studio, dan saya harap juga Android Studio-nya sudah berjalan di laptop masing-masing ya. Walaupun mungkin ada banyak kendala bagi yang laptopnya nggak kuat menjalankan emulator. Itu bagaimana Pak solusinya? Ya, solusinya akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Bagaimana kita men-setting agar Android-nya berjalan tanpa emulator. Nah, untuk project yang akan kita buat minggu ini adalah, ini akan sangat berguna dan sangat terpakai apabila kita membuat aplikasi, yaitu aplikasi namanya Jam Layout, atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berpindah-pindah dari layout satu ke layout berikutnya. Seperti contohnya kita akan jalankan seperti ini. Saya akan buka project yang pernah saya buat. Oke, kurang lebih contohnya seperti ini. Oh, maaf. Ini masih nunggu. Nah, aplikasi ini sebenarnya fungsinya banyak ya. Kalau kita buka WhatsApp, itu kita klik orang yang ada di kontak kita bisa kirim pesan, bisa download gambar ya, atau juga bisa di aplikasi profil. Misalnya profil perusahaan ya. Kalau kita klik tulisan profilnya, maka nanti akan muncul profil tentang perusahaan seperti itu. Itu namanya jam layout ya. Pindah dari layout satu ke layout yang lainnya. Ini agak lama dulu, sebentar. Oh, maaf. Oke, ini aplikasinya sudah muncul. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya klik berikutnya, nah ini akan masuk ke layout yang ada di sebelahnya atau layout kedua gitu. Atau bisa balik lagi. Nah, Anda bisa kreasikan sendiri bagaimana bisa loncat dari layout pertama, kedua, ketiga, atau balik dari dua ke satu ya, atau 3 ke 2 seperti itu ya. Nanti Anda bisa kreasikan sendiri. Nah, kita akan buat aplikasinya. Ini saya close-closein dulu. Terlalu banyak aplikasi akan memberatkan resource komputer ya. Nah, ini kita buat, klik file, kemudian pilih new project. Kita pilih yang empty activity saja. Kita klik next. Nah, kita kasih nama di sini. Penyimpanannya terserah, bebas ya. Misalnya saya kasih nama aplikasi loncat gitu. Loncat layout ya maksudnya. Jangan lupa sesuaikan juga API-nya. Kalau saya pakainya 5.0, Android-nya untuk Lollipop. Ya, nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan dan beratnya aplikasi ketika running di emulator. Biasanya kalau lebih kecil ya, misalnya kita pakai Jelly Bean atau Ice Cream Sandwich, ini lebih kecil resource-nya. Oke, pastikan juga di sini runningnya berapa persen. Kalau di sini 94%,
Kalau sudah, kita klik finish. Kita tunggu sampai dia berhasil Gradle sinkronisasinya. Nah, teman-teman juga di sini harus bersabar ya. Kalau misalnya kita masih menggunakan RAM-nya 4, mungkin agak lama untuk Gradle-nya. Kalau bisa ditambahkan RAM-nya supaya Gradle-nya lebih cepat. Oke, ini sudah terbentuk. Di sini ada activity main, ada activity Java. Jadi activity main XML dan activity dan main activity di titik Java ini adalah dua yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kelas main activity ini akan memanggil layout namanya activity main. Sedangkan activity main ini adalah berisi tentang tampilan desain yang kita buat di sini. Oke. Nah, ini setiap kali kita bikin activity, otomatis akan muncul activity main.xml-nya. Nah, sekarang kita buat dulu sedikit desainnya. Kemarin saya sudah ajarkan cara mendesain. Nah, di sini ada hello world ya, pertama-tama. Di sini Anda bisa ganti aja. Bisa ganti misalnya program loncat, kita sesuaikan sajalah. Tulisannya terlalu kecil, Pak. Ini bisa kita besarkan dengan mengubah font size-nya atau text size-nya. Di sini 14, kita bisa ubah menjadi 36 atau bisa ditulis secara manual ya. Nah, ini program teksnya. Kita atur. Dia sudah pengaturan koordinatnya ya, atas bawahnya. Harap diperhatikan. Nah, kemudian kita akan masukkan sebuah gambar misalnya ya. Nah, untuk memasukkan gambar, kita harus memiliki gambar yang extensionnya PNG. Ya, jangan JPG atau lainnya. Karena yang dibacanya PNG atau .icon. Nah, di sini saya punya sedikit gambar. Saya close dulu. Di bagian gambar picture, misalnya saya akan copy gambar Mario ini. Kita copy, kemudian kita paste di dalam project kita. Ini ada di bagian folder res, kemudian drawable, kita paste di sini. Oke, kita paste, kita pilih res drawable. Kalau sudah mau diganti namanya boleh atau enggak, langsung saja oke. Nanti dia akan gambarnya muncul di sini. Oke. Ini demo layout, pertama saya close dulu. Nah, untuk memasukkan gambarnya, Anda bisa memakai widget atau komponen yang bernama image view di sini. Oke, image view, kemudian kita pilih bagian project. Di sini ada Mario. Nah, ini bisa kita kecilin ya. Kecilin. Kita bisa drag di sini. Kemudian kita bisa atur ketinggiannya, koordinatnya kita ikutin atasnya text view-nya. Oke, kiri kanannya juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita kasih sebuah button untuk tombol loncatnya ya, di sini. Kita ganti teksnya di sini namanya selanjutnya atau lompat lah, boleh juga. Oke, lompat di sini.
Atau kalau kurang bisa ditambahin aja, lompat ke layout. Oke, lompat ke layout. Di sini kita bisa atur. Jangan lupa atur juga tingginya mengikuti gambar, dan kirinya kita sesuaikan. Nah, kita coba tes dulu programnya bisa nggak running. Oke, kita tunggu sampai dia keluar. Pastikan di sini prosesnya masih install ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, tinggal kita buat ketika klik lompat ke layout, akan muncul ke layout berikutnya. Oke. Nah, untuk membuat seperti itu, kita masuk ke bagian project di sini. Kemudian kita klik kanan pada app di sini. Klik kanan pada app, pilih new, pilih ke bagian activity. Kita pilih yang activity kosong saja, empty activity. Nah, di sini kalau Anda mau ganti nama activity-nya silahkan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting asal disamakan saja ketika pemanggilannya. Nah, sudah, kita klik finish. Secara otomatis dia akan membentuk sebuah activity main kedua di sini. Nah, ini dia. Jadi main 2 activity berhubungan dengan activity underscore main2.xml. Nah, yang akan kita lakukan pertama adalah pada buttonnya, tombol pada klik selanjutnya ini, kita harus berikan suatu event, yakni suatu tindakan agar bisa kebaca kepada main activity 2. Ya, ini yang disebut dengan on click ya. Jadi sebutannya dengan on click. Berarti ketika tombolnya ini kita klik, maka tujuannya mau kemana? Seperti itu ya. Tujuannya misalnya kita mau ke layout kedua, misalnya seperti ini. On click layout kedua. Dan pastikan juga di sini bagian teksnya dia harus sudah tertulis di sini. Android on click layout kedua. Nah, kemudian kita berikan coding pada activity main yang pertama ini. Kita buat juga namanya void atau metode activity kedua. Nah, sini jangan lupa kita harus masukkan dulu beberapa header. Pertama kita import Android content. Kemudian untuk intentnya. Oke. Kemudian bundle, kemudian juga untuk view-nya untuk bisa menampilkan. Oke. Nah, ini masih tidak berwarna nih, alias berbayang ya.
Ini karena kita belum gunakan. Kalau dia sudah gunakan, nanti dia akan berwarna biru seperti ini. Nah, yang kita tulis adalah kita tulis posisi di setelah kurung kurawal metode pertama. Kita buat metode kedua. Kita buat public. Kemudian void. Kita pastikan juga tadi di sini namanya layout kedua. Supaya nggak salah penulisan, Anda boleh copy. Kemudian Anda taruh sini. Layout kedua. Kemudian kita buat view. Kemudian kita buat variabelnya v. Jangan lupa kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup tidak boleh hilang. Kemudian kita masukkan di sini intent. Kita buat sebuah variabel i dan kita buat objek baru. Nah, di sini kita panggil main activity pertama. Kemudian koma panggil activity-nya main activity kedua. Di sini kita buat start activity. Ini masih merah, berarti di sini kayaknya harus ditambahkan. Package contact tik 2. Ini ada merah nih. Bentar. Nah, ini kalau muncul seperti ini nih, kita hapus saja package contact-nya. Package contact-nya nggak mau, kita tulis dulu mungkin. Ini harusnya mau nih, bentar ya. Activity this class-nya belum terbentuk. Oke, nah seperti ini. Jadi setelah kita tulis main activity this, kemudian koma, activity keduanya dot class, nanti otomatis package konteksnya akan muncul. Di sini kita tulis ulang. Jadi penulisan itu tidak boleh salah ya. Nah, seperti ini. Oke, pastikan tidak ada yang error ketika kita pemanggilan. Nah, sekarang kita buat dulu pada activity main keduanya sebagai tanda. Kita bisa kasih di sini. Kita tuliskan misalnya layout kedua. Kita besarkan sedikit tulisannya. .30 misalnya. Jangan lupa di setting juga untuk atas bawahnya. Koordinat ini sangat penting karena kita memakai layoutnya layout absolute ya, atau namanya sekarang constraint.
Kita atur tingginya, kemudian kirinya aja cukup seperti ini. Sekarang kita coba dulu, kita running aplikasinya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Ini ada yang error, berarti ada yang kurang tandanya. Kita double klik aja, build violet. Nah, ini di sini kita tidak menggunakan tanda ya, tanda ini. Ini kita salah. Kita hapus. Di sini harusnya titik koma karena error titik koma expected. Oke, kita atur. Sekarang kita running lagi. Oke, install success finish. Nah, sekarang kita coba apakah tombolnya berfungsi atau tidak. Oke, kita klik lompat ke layout. Nah, ini dia muncul layout kedua. Jadi nanti Anda bisa edit-edit ya. Tuh. Misalnya Anda mau tambahin di layout kedua ini desain. Ya, pokoknya disesuaikan saja desainnya. Jangan sampai error ya aplikasinya. Nah, misalnya saya mau tambahin lagi tulisan misalnya di sini. Tulisan dengan menggunakan teks tapi bentuknya paragraf dia. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan teksnya di sini. Jangan lupa atur atasnya, kemudian atur kirinya. Kemudian kita buat juga dia tipenya adalah paragraf. Di sini bisa kita setting. Mana dia ya? Kita klik dulu di sini. Bentar ya. Nah, ini dia, input tipe. Kita bisa masukkan sebagai bentuknya teks multiline. Klik OK. Nanti kalau Anda punya sebuah paragraf, nah misalnya kita juga ganti size-nya, misalnya ke 24. Nah, nanti Anda bisa ketikkan di sini suatu paragraf, ketik aja. Ya, ketik yang banyak. Mungkin ini menandakan keterangan pada aplikasi tersebut. Nah, kalau sudah, dia bentuknya seperti ini. Oke, ini bisa kita atur juga. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, jangan lupa untuk mengatur tinggiannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ya. Layout kedua.
Kalau mau masukin gambar juga caranya seperti tadi. Kita tinggal pilih gambarnya, misalnya kita paste di sini, kita copy, kita paste lagi di bagian project. Kemudian tadi di bagian mana? Ada di bagian res, kemudian di drawable. Kita paste di sini. Kemudian kita copy di drawable, namanya sudah oke. Nah, kita tinggal masukkan image view. Misalnya image view-nya di bawah di sini. Image view kita tarik ke bawah sini. Kita masukkan ke sebuah project. Kita pilih directory project ya. Oke. Nah, sama ini juga harus diatur ketinggiannya. Wah, salah. Nah, ini kita bisa kecilkan. Gambarnya kita sesuaikan saja. Nah, jangan lupa selalu kita pastikan tingginya kita atur dan kirinya juga kita atur. Nah, oke, sekarang kita coba running hasil akhir dari project yang kita buat tentang aplikasi jam layout. Nah, oke, dia sudah muncul. Sekarang kita klik ke tombol lompat ke Android. Lompat ke layout. Nah, ini dia ya. Nah, sudah selesai aplikasi yang kita buat, aplikasi dasar ini. Dan tugas kalian adalah buat seperti apa yang saya buat, tapi dengan beberapa layout ya. Layout 1, layout 2, layout 3, dan kemudian juga tambahkan di sini tombol untuk balik ke layout pertama atau layout sebelumnya. Itu saja dari saya. Oh ya, saya akan ajarkan bagaimana caranya untuk install langsung, atau kita tidak menggunakan emulator, tapi kita akan gunakan langsung ke handphone bagi laptopnya yang sudah tidak support ya, karena masih RAM-nya masih kecil atau VGA-nya belum ada. Caranya seperti ini. Nah, untuk caranya running bagaimana aplikasinya bisa ke handphone tanpa kita menggunakan emulator, siapkan saja handphone satu ya. Nah, kalau kita nggak bisa pakai emulator ya salah satunya adalah langsung ke perangkat kita. Kita masuk ke bagian pengaturan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian additional setting. Kemudian pilih developer option. Nah, ini developer optionnya kita aktifkan ya. Kita enable. Kemudian satu lagi pada bagian USB debug. Kita aktifkan seperti ini. Oke. Nah, ini kita akan cabut dulu. Kita cabut USB-nya di sini. Kemudian kita colokkan lagi. Nanti biasanya dia akan ada muncul pesan. Nah, kalau ada seperti ini kita transfer file saja. Nah, nanti dia akan terbaca di sini Realme 5 Pro. Nah, nanti kalau misalnya ada pesan muncul kode-kode ya oke aja. Kita tunggu sampai dia muncul di sini. Nah, di sini akan muncul nih
nama handphone saya, Realme RMX sekian-sekian gitu ya. Nanti kita runningnya jangan lagi pakai M1 tapi pakai ke handphone kita langsung. Kita coba misalnya kita running. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Cara ini sangat efektif ya. Lagi-lagi apabila laptop kita tidak kuat. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini dia aplikasi yang kita buat. Kita bisa ke lompat layout. Nah, seperti ini ya. Nah, cuman kalau di handphone mungkin agak berbeda tampilannya dengan di device. Nanti Anda bisa atur saja. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri materi minggu ini. Mohon ditonton baik-baik. Dan jangan lupa tugasnya buat seperti apa yang saya buat. Tapi tambahkan beberapa layout, 2, 3, 4 boleh. Kemudian bagaimana layoutnya bisa pindah dari layout 1 ke 2 ke 3 dan baliknya 3 ke 2 ke 1. Oke, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.